Kalau ada ekspresi anak Tuhan yang lain, yang mereka tiba-tiba merasa sukacita, girang gembira, bersorak-sorai, biarkan. Mungkin dia lebih berdosa dari Anda, dan dia diampuni, berarti dia lebih bahagia. Tapi hari itu kalau kita menghakimi, kita jadi lebih berdosa dari orang itu, karena kita dosa baru. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Arti haleluya, ambil catatan juga. Mazmur pasal 150, jadi penutupan Mazmur ini ceritanya. Ayat 1-6 judulnya haleluya. Saya bacakan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya. Ini adalah Mazmur terakhir. Mazmur itu buku yang sangat panjang, 150 pasal. Dan penutupan Mazmur simple ternyata. 6 ayat ini berjudul haleluya, bukan dalam bentuk pengajaran yang rumit. Sederhana sekali. Penutupan Mazmur ini diberi judul haleluya. Apa artinya? Halelu artinya puji. Ya, di situ praise ye Jehovah, atau terpujilah Allah Yehova. Saya nggak mengajak kita untuk perdebatan nama-nama Allah. Udahlah, pokoknya Yesus Kristus kan. Nggak usah terlalu masuk di dalam dunia bersilat kata. Iman itu harus sehat. Yang penting perbanyak memuji Tuhan. Firman ini loh, banyak sekali yang belum kita lakukan kok kita mau masuk dalam perdebatan. Tuhan tuh suka umatnya memuji. Karena itu Mazmur ditutup dengan a pure praise. Mazmur 150 itu pure praise loh. Mazmur 150 itu pujian murni. Di mana nggak ada embel-embelnya. Hanyalah berkata haleluya Yahweh. Praise the Lord. Puji Tuhan. Tanpa pengajaran, 6 ayat ini tanpa penjelasan, hanya statement pernyataan, dan tanpa perdebatan. Bukankah itu yang terpenting di dalam hadirat Allah? Haleluya itu haleluya Yahweh. Praise the Lord. Pujian itu murni. Gak perlu ada tetapi. Gak perlu ditambahi jika. Apabila. Pujian itu just simply He's worthy. Sederhana aja, dia itu layak. Itulah arti haleluya. Ayat 1 bunyinya haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Jadi Tuhan juga perlu dipuji di dalam gedung sesuatu, dalam rumah, di ruang yang notabene kita selalu di sana saat teduh secara pribadi, atau di sini saat teduh bersama yang sudah sangat khas ini. Tuhan itu dikatakan pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Tuhan itu kuat. Di kalimat kedua setelah haleluya, kata pujilah Allah di sini berubah menjadi haleluel. Halelu lalu el. Eko laki. El itu artinya El Shaddai. Artinya God is strong in a building. Tuhan itu kuat dalam tempat kudusnya. Lewat tempat kecil, bukan kecil, lewat saat teduh bersama ini sudah menjamah berapa banyak orang. Atau di kloset doa Anda yang kecil itu. Tuhan itu bisa strong, kuat di satu lokasi. Sebuah tempat battle, naik turun malaikat, ada tangga Yakub di sana. Yakub pun tidak menyadari, ternyata itu rumah Allah. Persembahkan rumahmu untuk Tuhan. Jangan taruh berhala. Jangan pasang yang enggak-enggak di sana. Jadikan rumahmu juga rumah doa bagi bangsa-bangsa. Tuhan itu bisa strong, kuat, El Shaddai in the sanctuary. Dalam tempat kudusnya. Itu bukan hanya sebuah building. Karena zaman itu belum ada bait Salomo mungkin. Ya. Dan sekalipun ada,
Tuhan gak hanya di Yerusalem. Ini sanctuary bicara tentang anywhere, dimanapun juga. Karena Tuhan itu ajaib di mana-mana. Jangan lupa ke gereja. Gereja itu rumah yang dikonsekrasi atau yang didedikasikan untuk Tuhan. Sekalipun Tuhan maha hadir, banyak orang kan alibinya gini, Tuhan bisa di mana-mana. Aku bisa jadi orang Kristen dimanapun, I know. Tapi gereja nggak di mana-mana kan. So respect your church. Cintai rumah Tuhan. Bahkan kalau ada orang buang sampah sembarangan, pick it up. Kita harus jaga kebersihannya. Meskipun tempat itu fana, buildingnya, tapi nama Tuhan taruh di sana. Minggu per minggu, keluar masuk manusia ke situ, mencari Tuhan. Kau ajaib di tempat ini, ya Allah. Bisa gereja, bisa rumah, saat teduh bersama, kloset doa. Kau ajaib di tempat ini, Aba Bapa. Isi dengan pujian. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di tempat ini, ya Bapa. Kalau saya dulu waktu sekolah Alkitab di Kanada, mobil saya itu menjadi tempat kerap kali saya berjumpa dengan Roh Kudus. Pokoknya saya isi dengan pujian. Bukan hanya di tempat kudus, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, tapi juga pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Tuhan bukan hanya kuat dalam sebuah building, Tuhan itu kuat di mana-mana. Dalam cakrawalanya yang kuat ini menunjuk kepada di bawah langit-langit atau kolong sorga. Tuhan itu kuat di seluruh tempat. Outdoor juga tidak bisa menahannya. Banyak sekali KKR di zaman sebelum pandemi yang kami adakan. Kadang-kadang Tuhan kirim hujan, lalu orang kepenuhan Roh Kudus. Tuhan bisa pakai hujan rintik-rintik. Masa malah gak pergi, mereka tetap tinggal. Dan Tuhan pakai alam semesta. Saya masih ingat sekali Tuhan kasih angin ketika umat Tuhan memuji Tuhan. Banyak orang sembuh. Ini semua terdokumentasikan. Semua ada buktinya. Tuhan itu baik dan Dia itu ajaib dalam cakrawalanya yang kuat. Karena itu kalau kita keluar dari gereja terus jangan berdosa. Keluar dari kloset doa kita lalu kita jadi orang yang beda. Tuhan itu kuat. Dia tuh El Shaddai, pujilah Dia, revere Him, takutlah kan Tuhan. Di mana-mana ada cakrawala. Gak hanya di bawah atap atau di dalam sebuah ruangan. Everywhere. Dimanapun kita bisa menyembah dan memuji Tuhan. Asal jangan seperti orang Farisi yang cari perhatian. Caper tuh. Asal kita tulus ikut Yesus dimanapun jadi. Berapa kali dalam hidup saya Tuhan jamah saya waktu saya ada di luar. Saya waktu umur 6 tahun. Di jamah Tuhan sembuh waktu saya berjalan dari rumah ke sekolah di Taiwan. Saya disetrum sama Tuhan, masih ingat itu, umur 6 tahun. Dan tidak jarang juga saya punya pengalaman hidup dengan Roh Kudus. Seperti buku yang saya pernah perkenalkan pada Anda, Holy Spirit My Best Friend. Ada saya ceritakan di situ bagaimana Tuhan bawa saya keluar ke halaman belakang. Villa seorang teman, bahkan bukan rumah kami. Di situ Tuhan menjamah saya dan Tuhan berbicara. Bila ku pandang bulan dan bintang. Kalau kita lihat cakrawala, ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Masih ingat ada salah satu episode saat teduh yang kita di Gunung Bromo yang indah. Indonesia punya tempat kayak gitu ya, kita harus bangga sama negeri sendiri. Dingin sekali, Anda kan ikut itu. Yang judulnya Tak Tersembunyi Kuasa Allah kalau nggak salah. Di bawah cakrawala itu romantis sekali, Tuhan di bawah bulan dan bintang. Bila ku pandang bulan dan bintang, Tuhan ajaib dan mulialah karyamu. Maaf, aku selalu mengecilkanmu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Langit, semesta alam itu menjadi kesaksian. Kita seringkali terlalu menaruh Tuhan dalam kotak kita sendiri dan dalam pemikiran manusia. Tuhan gak bisa ini, gak bisa itu. Tuhan gak mampu. Tuhan terlalu jauh.
Kita selalu menandingkan Tuhan dengan problema kita. Rasanya Tuhan sama problemaku tuh unda-undi. Padahal kalau kita lihat cakrawala, wow, ajaibnya Tuhan. Persoalanku kecil sekali. Apa artinya aku? Siapakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Siapakah anak manusia sehingga Engkau mengunjunginya? Tuhan, thank you ya. Tuhan mau peduli dalam detil-detil hidupku. Kadang-kadang aku rasa persoalanku besar sampai ku pandang cakrawala dan ku dengarkan halilintar. Wow Tuhan, Kau maha besar. Ternyata problemaku tidak ada apa-apanya. Kau sanggup melakukan segala perkara. Aku memuji-Mu karena perbuatan-Mu. Aku menyembah-Mu karena pribadi-Mu. Tuhan, maafkan aku selama ini aku meragukan. Aku bimbang akan Tuhan. Tuhan mampu untuk menyurutkan air bah dalam hidup saya. Tuhan mampu untuk mengeringkan bumi kembali, sanggup untuk melakukan segala perkara. Sekalipun bumi hancur di zaman Nuh, Tuhan mampu untuk mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya. I'm sorry Lord, for the things I've made it. Sorry ya Tuhan, untuk hal-hal yang aku buat-buat. Ku pandang cakrawala-Mu, aku direndahkan hari ini. Dengan rendah hatiku datang dan mengakui, my God is great and He's able. Allahku besar dan Dia sanggup. Ini semua adalah makna haleluya. Nggak asal bicara haleluya. Beberapa teman-teman kadang-kadang nggak sengaja sih saya ngerti, tapi saya nggak mau begitu. Bukan berarti saya lebih rohani. Saya takut akan Tuhan dimulai dari mulut saya. Kadang-kadang ada orang suka bercandaan, haleluya, apa haleluya, haleluya, lalu diseleweng-selewengkan, apa. Janganlah ya, kata haleluya itu sakral sekali. Semua tadi yang saya sebutkan itu paket dalamnya. Kekaguman akan Tuhan. Jangan dibuat sumpah serapah, jangan dibuat candaan. Haleluya itu artinya praise the Lord Almighty. Haleluya, praise God who is strong. Terpujilah Tuhan yang kuat dan gagah perkasa. Ya. Ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Garis bawahi, pujilah Dia karena segala. Nanti saya kasih poin-poinnya. Pujilah Dia karena segala berarti for every reason. Untuk segala alasan kita harus memuji Tuhan. Makanya ada pepatah Alkitab bunyinya begini, bersyukurlah dalam segala keadaan. Tetapi di sini dengan jelas disuruh pujilah Tuhan karena segala keperkasaannya, dan keperkasaan Tuhan yang paling tinggi dimanifestasi dan demonstrasikan di atas kayu salib di Kalvari. Bukan hanya kematian Yesus, lalu kemudian 3 hari berikutnya kebangkitan Tuhan Yesus. Keperkasaan Tuhan yang paling hebat bukanlah penciptaan, membelah laut merah segala. Itu semua mujizat. Tapi the miracle of all miracles, mujizat di atas segala mujizat yang membuat kita harus melompat dari kursi kita, ya kan? Berdiri memberi penghormatan, berjingkrak-jingkrak seperti lembu lepas ketemu Tuhan. Karena saking senangnya adalah karena Tuhan Yesus bangkit dari maut. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Dan keperkasaan di atas segala keperkasaan adalah kebangkitan Yesus Kristus. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kalimat pujilah Dia sesuai dengan ini garis bawahi juga. Berarti kita harus memuji Tuhan sesuai dengan pribadinya. Kita harus memuji Tuhan sesuai dengan firman. Jangan memuji Tuhan pakai cara-cara orang-orang dunia. Memuji Tuhan juga nggak perlu ikut-ikutan. Ikut-ikutan cara apa yang trendy sekarang. Kalau mau tahu cara memuji yang benar, kembali ke Alkitab. Ya, kembali ke hubungan kita dengan Allah. Pujilah Tuhan sesuai dengan. Tuhan jangan dijadikan suatu bentuk tertentu lalu kita sembah Dia. Tuhan tidak tentu berkenan, karena Tuhan sendiri berfirman, karena aku bukanlah buatan tangan. Aku bukan buatan tangan manusia. Jadi sekalipun kita hatinya betul mau memuji Kristus, tapi kalau kita pakai cara yang tidak Tuhan suruh, Tuhan tidak perintahkan, apalagi yang melanggar firman, Tuhan juga nggak suka pujian yang begitu. Itu bukan haleluya. Itu plesetan sorga yang sorga tidak kehendaki. Pujilah Dia itu sesuai dengan sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kata kebesarannya yang hebat itu seperti kalau kita memanggil seorang hakim di pengadilan, Your Honor, atau yang mulia.
Kebesaran yang hebat ini maksudnya your excellency, his excellency. Itu sebutan untuk raja, nggak berani sebut kamu. Kalau kita sama orang lebih tua, mana berani kita berkata kamu, minimal Anda atau Bapak. Kalau nyebut Tuhan, lebih takut lagi. Kita harus pakai orang ketiga menyebutnya, kebesarannya. Jangan langsung direct, itu nggak sopan. Makanya pemazmur sini tahu gimana memperlakukan yang maha kuasa. Dia berkata, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Let's praise his excellency. Royalty. Haleluya, itu royal sekali. Royal bukan foya, maksud saya royal itu bangsawan. Ada penuh dengan bobot dan awan kemuliaan dalam satu kata. Haleluya. Itu lebih berbobot dari semua filsafat manusia ditumpuk jadi satu. Segunung Everest pun tidak akan bisa menandingi just one word. Haleluya. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Nomor 3, pujilah dia dengan, garis bawahi juga. Jadi kita akan memuji dia with every expression, every godly expression, dengan semua ekspresi yang baik. Kita memuji Tuhan dengan segala musik. Ayo kita masuk ke musik-musikan ini. Pasti seneng nih teman-teman yang di sini. Yang praise and worship pelayanannya apalagi ya, bergirang. Saya tunjukkan ya, Tuhan dipuji dengan segala macam ekspresi dan musik. Musical instrument sebagai berikut. Tiupan sangkakala itu shofar. Biasanya pembukaan perang Israel juga ini. Itu bukan berarti kita sakralkan instrumen tertentu. Ini hanyalah menunjukkan bahwa Tuhan itu menciptakan semua ide untuk kita bikin ini dan itu, instrumen apa contohnya, semua itu ultimately tujuan akhirnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Bayangkan, kalau instrumen aja dibikin gitu, apalagi manusia, hidupmu itu dibikin sama Tuhan, ditenung dalam kandungan, Adam dan Hawa itu dibikin dengan tangan, dihembusi dengan nafas dari hidungnya Tuhan sendiri, juga untuk memuliakan Tuhan. Tapi Pastor Philip, saya nggak bisa nyanyi. Pokoknya hati dulu memuliakan Tuhan. Tuhan buka jalan. Tuhan kasih opsi. Anda lihat ada shofar. Pujilah dia dengan gambus. Gambus itu model semacam gitar hari ini. Lalu dan kecapi ini harpa. Ya, harpa senar yang berdiri. Lalu pujilah Tuhan dia dengan rebana dan tari-tarian. Ayat 4. Rebana dan tari-tarian ini tamborin dan tari-tarian. Zaman dulu ya gereja-gereja pakai tamborin, nggak harus sih kita jadul melulu. Tapi bisa aja berkembang. Tapi yang pasti pokoknya apapun yang kita lakukan bukan untuk impress orang. Tujuan akhirnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau jika Yesus ditinggikan, bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ini orang banyak lupa. Termasuk gereja, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kita buat semua gimmicknya. Tapi nggak ada crowd pullernya. Tidak ada yang menarik massa. Nggak usah, tinggikan Yesus aja, muliakan dengan segala sesuatu. Orang datang sendiri. Pelayanan, pekerjaanmu kan tumbuh. Jangan cari berkatnya. Tinggikan anak Allah. Saat teduh juga sama sih. Nggak ada trik-trik khusus, nggak ada. All the way Yesus. Sadarkah Anda? It's pointing to Jesus, pointing to Jesus, pointing to Jesus. Arahkan ke Yesus, sudah itu aja. Pandemi nggak pandemi, baik nggak baik, waktunya terus jalan-jalan terus. Sebab bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti, bukan mungkin, dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Untuk alasan itu juga, saya ingin semua Anda untuk tertanam dalam gereja secara sehat, bukan dia pembicara. Jadi, ayo kita tertanam sama-sama. Kita cari Tuhan. Pembicara itu alat di tangan Tuhan. Tuhan bisa pakai ini hari ini, Tuhan bisa pakai itu hari itu. God has his man of the hour. Tuhan punya orangnya sendiri setiap jam. Tiap jam Tuhan, ku perlu engkau, seperti lagu himnal itu. Dan Tuhan juga punya orangnya sendiri tiap jam. Nggak ada VIP dalam kerajaan sorga. Yang ada hanyalah hamba. Udah. Pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Style bisa berubah. Spiritnya harus sama. Spiritnya apa? Catat. Haleluya. Itu dia.
Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Kecapi ini disebut 2 kali. Apa? Saya suka alat musik ini. Makanya kami suruh anak kami untuk belajar itu. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Seruling di sini itu bukan seruling ini aja ya. Itu ya seruling yang primitif. Tapi seluring. Salah ngomong. Seruling. Seruling di sini itu artinya pipe. Jadi itu juga merujuk ke organ. Lama ya nggak dengar suara organ ya. Kalau di gereja itu enak sekali. Banyak orang-orang anak-anak Tuhan, gereja-gereja yang banyak orang-orang Afrikanya, orang Afrika Amerika dan sebagainya, itu pakai organ gitu. Saya sih nggak biasa style-style gitu, tapi organ is nice. Ini bukan hanya seruling satu, tapi seruling pipa-pipa tersebut disusun jadi satu, ditekan dengan jari, seperti saudara di belakang ini. Ya toh. Lalu dia bisa mainkan musik itu, it's heavenly sound. Anything that is for Jesus is heavenly. Apapun untuk Yesus itu surgawi. Ayat 5, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Apa sih ini? Denting, dentang, denting, dentang, dengdang, 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 itu drum. Ini ceracap yang berdenting dalam bahasa Inggrisnya loud cymbals. Ya. Ceracap yang berdentang itu dalam bahasa Inggrisnya clashing cymbals. Keras. Ada orang yang suka menghakimi, gereja itu loud musiknya. Ada porsinya sih. Apa yang nggak bisa didapatkan di saat teduh contohnya gini, itu hanya bisa di gereja nih. Waktu kita di dalam church itu ibadah yang full gitu ya. Itu yang disitulah disebut loud cymbals, clashing cymbals. Clashing itu gini, itu clashing, ya, loud lagi. Kenapa? Ada porsinya celebration, ada porsinya perayaan, di mana ada berdenting, di mana ada berdentang. Jikalau tidak demikian, batu akan bersorak-sorai. Jikalau anak Abraham menolaknya. Jikalau orang Kristen, anak Tuhan sungkan, jangan heran nanti, guruh halilintar, gempa akan memuji Tuhan. Karena Tuhan kita itu layak untuk mendapatkan seruan, sorak-sorai, ceracap berdenting dan berdentang. Jikalau bukan anak Tuhan, alam semesta akan bergemuh, akan berguruh, akan terjadi loud something. Bukan karena Tuhan itu cinta kekerasan, tapi Allah kita itulah Raja yang patut dielukan. Jangan hakimi. Ada porsi-porsi tersendiri di dalam gereja nih. Dalam puji-pujian congregational. Ada saatnya ketika loud itu kita tepuk tangan. Jangan hanya menonton. Ikutlah berjingkrak-jingkrak seperti lembu lepas kandang. Bayangkan kalau kita sungguhan diselamatkan. Tadinya kita dihukum kekal, nggak jadi. Itu kalau kita ngerti, kita pasti akan jingkrak-jingkrak. Kita pasti akan melompat-lompat dan berkata, haleluya. Bagaimana tidak? Coba ya. Imagine this, bayangkan. Kalau Anda sudah divonis kanker stadium 4, usia tinggal 3 bulan. Lalu tiba-tiba kankernya sembuh. Lenyap semua, tidak ada tanda-tanda. Apakah tidak seluruh keluarga itu teriak sampai tetangga semuanya tanya, ada apa? Jikalau itu false diagnosanya, mungkin gimana lah caranya, ternyata enggak. Meskipun enggak sembuh, hanya karena salah info. Ternyata mama nggak sakit. Itu ketuker reportnya. Nggak tahu lah, nggak masuk akal. Tapi contohnya, saya sebut sembarangan. Saya kasih suatu perbandingan. Coba kalau seumpamanya tadinya kita sudah pasti mati, nggak jadi. Meskipun tadi itu false report, bukan sembuh sungguhan. Bukankah semua satu keluarga, semua girang, lega, dan semua pasti tertawa. Dan pasti dengan suara berkeras berkata, yes! Apalagi kalau sembuh beneran. Apalagi kalau selamat sungguhan kayak kita ini diselamatkan. Jangan hakimi exuberant joy. Kalau ada ekspresi anak Tuhan yang lain, yang mereka tiba-tiba merasa sukacita, girang gembira, bersorak-sorai, biarkan. Mungkin dia lebih berdosa dari Anda. Dan dia diampuni, berarti dia lebih bahagia. Tapi hari itu kalau kita menghakimi,
kita jadi lebih berdosa dari orang itu, karena kita dosa baru. Ceracap yang berdenting, ceracap yang berdentang. Saya kasih dulu ini ya. Saya kasih dulu sebelum ke ayat 6, saya kasih 3 poin sederhana seperti biasanya. Catat ini supaya Anda punya pegangan. Ada arti haleluya itu apa? Yang pertama itu, yang tadi kita baca, yang kita garis bawahi, pujilah dia karena segala. Itu maksudnya apa? Pujilah dia karena segala. Itu artinya pujilah dia karena segala perkara. Apapun alasannya, pujilah dia. Waktu sakit, puji Tuhan. Waktu sehat, puji Tuhan. Waktu senang, puji Tuhan. Waktu sedih, puji Tuhan. Kalau nggak bisa memuji Tuhan, sembah dia. Karena dia nggak pernah salah. Kalau nggak ada sesuatu yang kita bisa puji dan elukan, sembah pribadinya. Karena Tuhan kita, Yesus nggak pernah berubah dahulu, sekarang, selamanya. Pujilah dia karena segala, yang kita garis bawahi nomor 1 tadi. Yang nomor 2, pujilah dia sesuai dengan, saya sudah jelaskan tadi kan, saya ulangi lagi, pujilah dia sesuai dengan pribadinya. Jangan maksud hati betul, caranya salah. Caranya itu dilarang oleh firman. Ya, kreativitas itu ada tempatnya. Lebih dari itu sudah biasanya itu sudah dipandang Tuhan sebagai penyembahan yang salah. Kita dipanggil untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mesti benar tuh. Makanya itu nyembah semangat tanpa pengetahuan juga cilaka. Nanti semua kita sembah, Tuhan ini kita sembah. Jangan-jangan nanti kita sembah furniture kita sendiri, nanti kita sembah mebel kita. Nah, kita kira Tuhan ada di mana-mana, pasti ada di dalamnya, tapi Tuhan tidak berkenan dengan buatan tangan. Sembah dia itu ada caranya. Ya. Yang ketiga, pujilah dia dengan, yang kita garis bawahi tadi. Jadi pujilah dia dengan ekspresi dan musik. Tapi Pastor Philip, saya itu nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa main musik, gimana? Yang nomor 6 ini untuk semua kita nih. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Coba begini, masih ada nafasnya nggak? Berarti pujilah Tuhan ya. Ini bukan berarti segala yang bernafas memuji Tuhan. Nafasmu itu memuji Tuhan. Itu seperti ketukan-ketukan berkata, haleluya, kau Allah yang, gimana tadi lagunya? Kau ada dalam hatiku. Itu seperti ketukan-ketukan tadi. Betapa indahnya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Let all breath praise the Lord. Begini ya. Let all breath, biar segala yang bernafas, itu berarti ada satu nafas yang terakhir untuk you and me suatu hari. Saya punya satu angan-angan dan saya mau tularkan pada keluarga Saat Teduh. Saya ingin Anda juga punya cita-cita yang sama. Bukan cita-cita hidup, cita-cita di akhir kehidupan. Ayo, shake hand with me, salaman dengan saya. Kalau nggak gitu, saya bimbing Anda selama berapa tahun di Saat Teduh ini, percuma sia-sia. Kalau kita hanya ngikut Tuhan, hanyalah musiman, sekarang aja. Saya ingin Anda mengikut Tuhan sampai selamanya. Sama seperti saya. Saya juga ingin selamanya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, itu berarti ada nafas terakhir untuk setiap kita. Saya harapkan seperti setiap bayi yang lahir harusnya disambut haleluya. Setiap kali kita lihat positif, haleluya. Jangan ada bayi yang tertolak. Kalau ada yang tertolak, ya yuk kita serahkan kembali kepada Tuhan. Kita patahkan semua roh penolakan. Atau bayi yang disambut kurang happy, semoga ketika dia mengerti Tuhannya siapa, dia tahu bahwa sekalipun dia ditolak oleh ayah ibunya, Tuhan akan menyambutku. Every child deserves a hallelujah when they enter the world. Setiap anak layak untuk mendapatkan seruan haleluya ketika mereka masuk ke dalam hidup ini. Dan setiap kita sepatutnya meninggalkan dunia ini suatu hari. Last breath. Nafas terakhirku, ini saya RSVP, saya reservasi dengan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, saya nggak berani lancang. Tapi saya minta sama Tuhan, my last breath should be. Nafas terakhirku seharusnya adalah ini. Haleluya. Lalu saya ketemu Tuhan. I want that. Bukan sorry ya. Karena hidup dalam penyesalan. Karena waktu hidup salahi kanan kiri. Saya nggak mau, aduh. Apalagi yang begini. Takut. Lalu mati. Dan binasa. Atau perasaan terhilang. Boleh kita sakit. Mungkin beberapa badannya menderita. Tapi last breath should be haleluya. Nafas terakhir harusnya haleluya, Yahweh, haleluya. Jesus Christ be praised in my life. Yesus Kristus, ku puji Engkau selama-lamanya. Saya ingin nafas terakhir saya adalah
Haleluya. Saya ingin seperti Yakub, kalau Tuhan izinkan. Waktu dia tua sekali, sudah renta, dia paksakan dirinya untuk berlutut bersujud dengan tongkatnya, dan dia sujud menyembah ke hadapan Tuhan sebelum meninggal dunia. Ayo kita RSVP, reservasi, jangan murtad di hidup ini, supaya ujungnya mati adalah keuntungan, nafas terakhir adalah haleluya. Kita harus mengakhiri sampai garis finish suatu hari. Jangan hanya sekarang sebentar saja ikut Tuhan. Tidak mau, jangan memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Waktunya telah tiba. Kita buat komitmen, setia sama Tuhan itu sampai mati. Dan percayalah, kata haleluya ini akan menjadi hiasan terakhir hidupmu. Itulah kehendak Tuhan. Karena itu haleluya ini, kata-kata yang sangat dekat di hati, masukkan di dalam jiwamu. Mulai hari ini, Tuhan dipuji dalam hidup saya. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.